tes satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin sekalian dimanapun antum berada, rahimanillah wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan, kita alamatkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian online ya, via Zoom dan via Facebook, dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Kaifa Na'ishu Ramadan ya, Kaifa Na'ishu Ramadan, karya seorang syekh yaitu Abdullah As-Salih. Ini adalah yang kemudian kita artikan kiat menghidupkan bulan Ramadan. Di mana di buku ini ya, beliau menjelaskan beberapa amal soleh yang sudah sepatutnya dilaksanakan oleh seorang muslim dalam menghidupkan bulan Ramadan. Para jamaah sekalian, rahimanillah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja masuk ke dalamnya ya. Di muqaddimah buku ini kita tidak akan baca semuanya, hanya kita hanya akan kita lewati saja ya, kita sampaikan singkatnya saja bahwa penyusun di sini menyampaikan risalah ini, buku kecil ini ya, sebagai bentuk kecintaan beliau ya untuk kita semuanya ya, dengan harapan semoga kita semuanya dikumpulkan dengan beliau di akhirat kelak ya. Dan bertepatan dengan datangnya bulan Ramadan, dan di mana kita sekarang sudah masuk hari pertama ya untuk di Arab Saudi di sini ya, beliau memberikan nasihat yang sebagai hadiah, yang mana nasihat ini adalah nasihat yang sederhana, dan beliau berharap semoga Allah Subhanahu wa taala semoga kita menerima nasihat beliau ini. Dan sebelum beliau menyampaikan amal-amal saleh yang bisa diamalkan oleh seorang hamba, beliau menyampaikan beberapa keutamaan dari bulan Ramadan ya, di mana Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan padanya Al-Qur'an ya, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu dan sebagai pembeda. Nah, kemudian beliau menyebutkan beberapa keutamaan ya, entah itu puasa atau bulan Ramadan ya, di antaranya bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi, lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kesuri. Kemudian di antaranya juga bahwa para malaikat ya, akan memintakan ampun bagi orang-orang yang berpuasa sampai mereka berbuka ya. Kemudian bahwa Allah Subhanahu wa taala ya akan menghiasi surganya ya dengan hamba-hamba yang saleh ya, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Selain itu bahwa sebagaimana kita ketahui setan-setan akan dibelenggu ya, setan-setan akan dibelenggu, kemudian pintu-pintu surga akan dibuka ya, pintu-pintu neraka akan ditutup ya. Di dalamnya ada sebuah malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan yang disebut dengan Lailatul Qadar ya. Barang siapa yang terhalangi dari kebaikannya, maka sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan seluruhnya ya. Kemudian
orang-orang yang berpuasa akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala ya setiap malamnya dari bulan Ramadan itu membebaskan orang-orang ya dari neraka, ya, membebaskan orang-orang dari neraka. Oleh karenanya kemudian setelah itu beliau menyampaikan lalu bagaimana kita menyambut ataupun memanfaatkan bulan Ramadan ini ya yang penuh dengan keistimewaan, penuh dengan kemuliaan ya. Apakah dengan menyibukkan diri dengan halal yang sia-sia, dengan begadang tanpa ada amalan ya, atau demikian pula mungkin kesal ya atau berat bagi kita, naudzubillah min dzalik ya. Tidak demikian ya. Sebaliknya hendaknya seorang menyambut bulan Ramadan ya dengan apa? Dengan taubat nasuha ya, dengan taubat nasuha. Demikian pula dengan tekad yang tulus untuk memanfaatkan bulan tersebut dengan kebaikan ya. Selain daripada itu, hendaknya dia berusaha yang memakmurkan waktunya dengan amal soleh, seraya memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan bantuan ya, diberikan pertolongan untuk senantiasa memperbaiki ibadahnya. Nah, ini mukadimah yang beliau sampaikan di buku ini ya. Selanjutnya kita akan membahas perlahan-perlahan beberapa amal soleh yang penting untuk diamalkan pada bulan tersebut ya, atau pada bulan Ramadan. Kita baca qala musannifu hafizallahu, saya mengatakan al-a'malu shalihatul lati tata'akkadu fi Ramadan. Amal soleh yang ditekankan ya untuk diamalkan di bulan Ramadan. Ini ada penekanan lebih ya untuk diamalkan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah awalan as-shaumu. Yang pertama adalah puasa, dan sebagaimana kita tahu puasa hukumnya wajib ya. Kita lewati karena secara umum kita sudah paham ya, kita baca saja. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kullu amali ibni Adam lahu. Seluruh amalan anak Adam itu adalah miliknya. Al hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan akan diganjar dengan 10 kebaikan yang sama, ila 700 dhifin, hingga berlipat ganda menjadi 700 kali ya. Yaqulullahu azza wajal, Allah azza wajal berfirman, illa siyam, kecuali puasa. Nah, ini dikecualikan untuk puasa. Ketika ada amal-amal yang dilipat gandakan ya, maka dilipat gandakan sampai 10 sampai 700 kali lipat ya, maka ini berbeda dengan puasa ya. Puasa tidak demikian. Bagaimana dengan puasa? Fa innahu li wa ana jazibihi. Kecuali puasa itu adalah milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dan ulama menjelaskan bahwa ini berarti puasa itu pahalanya tanpa batas ya. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, minumannya karena aku, yaitu karena puasa ya. Lisaimi farhatan, orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika dia berbuka atau ketika beridul fitri. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Rabbnya di akhirat kelak. Wala khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil miski, dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi, lebih harum di sisi Allah dari wanginya minyak kasturi. Dan di sebuah riwayat disampaikan bahwa tersebut adalah ketika nanti pada hari kiamat. Akhrajal Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Waqala, dan beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ya karena penuh keimanan, yang mengimani kewajiban puasa, yang mengimani keutamaannya, wahtisaban, dan dia mengharap pahala, ya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini bukan pahala yang sedikit, ini pahala yang melimpah, yang begitu banyak ya, ganjaran yang begitu mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. La syakka, tidak diragukan lagi, anna hadza tsawabal jazila, bahwa pahala yang banyak tersebut la yakunu liman imtana'a 'anil ta'ami wasyarabi faqat ya. Ini tidak diberikan ya bagi orang yang dia sekedar menahan diri dari makan dan minum saja ya. Tidak sekedar menahan diri dari makan dan minum saja, tapi dia harus menjaga diri dari hal-hal yang lainnya. Wa inna maqama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Namun ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul,
man lam yada' qawla zuri wal amala bih. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan palsu, ya, ucapan palsu dan perbuatan palsu, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak hajat, tidak ada butuh, ya, tidak butuh kepada dia meninggalkan makan dan minumnya. Ya. Allah tidak butuh kepada puasanya. Dia berpuasa meninggalkan makan dan minum, tapi tetap melakukan hal-hal yang merupakan dari kemaksiatan. Ya, oleh karena itu pahala yang banyak ini ya akan diperoleh bagi orang yang meninggalkan segalanya, ya, meninggalkan makan dan minum, demikian pula meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, as-shaumu junnah. Puasa itu adalah junnah. Junnah itu perisai, ya. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila ya tiba hari puasa seorang dari kalian, fala yarfuth, maka jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang keji, ya, kalimat-kalimat yang kotor. Wala yafsuq, jangan pula dia bermaksiat. Wala yajhal, jangan pula dia melakukan perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang bodoh, orang yang jahil, ya, teriak-teriak, ya, ribut, gaduh, ya. Maka ini ditinggalkan. Fa in sabahu ahadun, apabila ada seorang yang mencelanya, ya, ada orang yang mengganggunya, faliyaqul, hendaknya dia mengucapkan ini mar'un shaimun, ya, hendaknya dia mengucapkan sungguhnya aku sedang berpuasa. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan marratain, hendaknya dia mengucapkan sebanyak 2 kali, ya. Ini untuk mengingatkan dirinya, juga mengingatkan orang yang mengganggunya tersebut, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, para jamaah rahimanillah wa iyyakum, ya, dari sini kita tahu bahwa berpuasa itu, ya, yang merupakan kewajiban di dalam syariat, dan ini adalah amalan yang paling ditekankan di bulan Ramadan karena hukumnya wajib, bahkan merupakan rukun dari rukun Islam, ya. Maka hendaknya ketika seorang mengerjakan, tidak sekedar puasa dari makan dan minum atau tidak menggauli istri saja, ya, tapi dia juga berpuasa dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya di akhir pembahasan yang pertama ini penyusun mengatakan fa idza sumta, ya, apabila engkau berpuasa, ya Abdullah, wahai hamba Allah, dan kita semuanya adalah hamba Allah, ya. Faliyasum sam'uka, maka hendaknya telingamu pun ikut berpuasa, ya. Hendaknya telinga kita pun berpuasa juga dari hal-hal yang diharamkan, dari mendengar suara-suara yang dibenci atau bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa basaruka, demikian pula pandangan mata kita hendaknya pun berpuasa, ya. Hendaknya pun berpuasa, tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Walisanuka, demikian pula lisan kita, lidah kita, tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, kalimat-kalimat yang buruk, ya. Kalimat-kalimat yang dimurkai oleh Allah, yang dapat mendatangkan itu dosa dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang mengucapkannya. Ini dijauhi. Wa jami'u jawarihika, demikian pula, ya, demikian pula hendaknya seluruh anggota tubuhmu pun ikut berpuasa juga. Nah, hendaknya anggota tubuh kita pun ikut berpuasa juga, ya, yaitu dengan kita jaga, ya, dan kita jauhkan dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bukan hanya sekedar pendengaran, pandangan atau lisan, ya, demikian pula tangan kita, ya, kaki kita, jari, jemari kita, ya, yang mungkin seseorang dia terkadang lepas, ya, atau mengomentari, menulis kata-kata yang buruk, yang jelek, yang tidak baik. Nah, ini dihindarkan, ya. Dan ini tidak khusus ketika sedang berpuasa, ya. Oleh karena yang beliau mengatakan wala yakun yaumu saumika wa yaumu fitrika sawaan, ya. Oleh karena itu jangan sampai hari ketika engkau berpuasa dan ketika engkau berbuka tidak berpuasa sama saja, ya. Lalu apabila demikian, apa bedanya seorang, ya, berpuasa? Tidak ada faedahnya nanti puasa yang dia kerjakan. Oleh karenanya, ya, ketika tidak berpuasa, ya, seseorang tentu diharamkan untuk melakukan hal-hal yang Allah haramkan, ya. Dan dia dituntut untuk menjauhi semua itu.
Namun ketika berpuasa, ya, dia lebih ditekankan lagi untuk menjauhi semua itu. Ya, lebih ditekankan lagi untuk menjauhi semua itu. Nah, inilah para jamaah rahimanillah wa iyyakum yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ya, ini amalan yang pertama, ya, bagaimana kita menghidupkan Ramadan. Yang pertama dengan puasa. Ya, benar-benar kita perhatikan puasa tersebut. Ya, benar-benar kita berusaha untuk menyempurnakan puasa yang kita kerjakan. Ya, bukan puasa ala kadarnya, yang penting tidak makan tidak minum. Ya, tapi benar-benar kita berusaha untuk menyempurnakan puasa, ya, adab-adabnya dan lain sebagainya, sehingga pahala yang kita dapatkan, ya, benar-benar maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pahala yang didapatkan benar-benar tanpa batas, ya. Karena memang secara asal sudah kita sampaikan puasa ini telah diakuisisi oleh Allah secara mutlak, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milikku dan aku sendiri akan membalasnya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang pertama. Jadi dengan puasa Ramadan, ya, dan benar-benar dijaga karena itu hukumnya wajib, bahkan merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam yang 5. Adapun amalan yang kedua yang beliau sampaikan di sini adalah al-qiyam, ya, al-qiyam. Tsaniyan al-qiyam. Beliau mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Ya. Apa artinya? Barang siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan. Barang siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan, salat tarawih, ya, imanan, karena iman, ya, karena penuh keimanan, ya, dia meyakini keutamaan qiyam Ramadan, ya, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah, ya, ikhlas lillahi ta'ala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Di antara sebab datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengerjakan qiyam Ramadan. Dan ini khusus dikerjakan di bulan Ramadan, ya. Tidak dikerjakan di luar dari bulan Ramadan. Ya. Seandainya ada salat malam di luar dari bulan Ramadan, maka, ya, maka berbeda dengan salat tarawih atau qiyam Ramadan ini, ya. Ini seperti bisa dikerjakan secara berjamaah, secara asalnya sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, pernah dilakukan oleh para sahabat, ya, dan terus sampai sekarang ini. Yang kemudian keutamaannya pun, ya, ternyata bisa menghapuskan dosa yang telah lalu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ini sebuah sebuah ayat yang ada di dalam surat yaitu Al-Furqan, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, mensifati hamba-hambanya yang Maha Pengasih, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah alladzina, mereka adalah orang-orang yang yamshuna 'alal ardi hauna, ya. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, ya. Mereka dengan rendah hati, ya, tidak sombong, mereka tawadhu, ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, ya, dan ini kebiasaan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bodoh seperti ini, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, menghina dan sebagainya, maka jawaban mereka bagaimana? Qalu salama, mereka mengucapkan salam, ya, selamatan, ya, ucapan salam, ya. Ini yang mereka sampaikan. Kemudian intinya berkaitan dengan bab ini, ya, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, ya. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam hari untuk beribadah kepada Rabb mereka, ya, dalam keadaan sujjadan, sujud, wa qiyaman, dan dalam keadaan berdiri. Nah, ini ternyata
di antara sifat dari hamba Allah Ar-Rahman, bahwasanya mereka memperbanyak amal, memperbanyak salat malam, ya, seraya mengikhlaskan amalan tersebut lillahi ta'ala, ya, menghinakan diri di hadapan Allah, merendahkan diri, sujud, tersimpuh, ya, bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sifat mereka. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk, ya, mengerjakan qiyamul lail, ya, tanpa putus, ya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena kemudian penyusun mengatakan waqad kana qiyamul lail, dan qiyamul lail dahulu ini adalah da'bun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, adalah kebiasaan dari Nabi, ya, dan kebiasaan dari para sahabat beliau. Ya, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebiasaan para sahabat beliau. Yang kemudian penyusun membawakan beberapa riwayat berkaitan dengan masalah itu. Ya, akan kita dapati hal-hal yang luar biasa. Ya, qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, la tada qiyamal lail, jangan kau meninggalkan qiyamul lail. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'uhu, ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya, ya. Wa kana idza marida aw kasila shalla qa'ida, dan beliau dahulu, ya, apabila beliau sakit, ya, masih kurang sehat, maka beliau melaksanakan qiyamul lail itu dengan sambil duduk, ya. Beliau mengerjakan sambil duduk, ya. Sekiranya beliau terlewatkan dari qiyamul lail, yang kata Aisyah, ya, baik di Ramadan atau di luar Ramadan, itu beliau biasanya mengerjakan sebanyak 11 rakaat, ya. Nah, ketika beliau terlewatkan, ya, maka beliau mengerjakan sholat duha sebanyak 12 rakaat. Nah, ini kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebiasaan beliau, ya. Dan kita tahu, ya, meskipun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang, maka terus beliau mengerjakannya, ya, sampai kedua kaki beliau pecah-pecah, ya. Oleh karenanya, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, mengapa engkau, ya, terus mengerjakan hal tersebut, ya, sementara dosamu yang lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura, ya, bukankah sudah sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur, ya, hamba yang benar-benar bersyukur pada Allah. Dan hamba yang bersyukur berarti yang taat pada Allah, yang menggunakan kenikmatan Allah, diantaranya raga kita ini, untuk tunduk patuh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau mengatakan wa kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan dahulu Umar bin Khattab, ya, yusalli minal laili ma syaa. Beliau itu ketika salat malam, ya, sesuai dengan kehendak beliau, ya. Beliau memperbanyak, ya, dan lama. Idza kana, ya, nisful lail, sehingga ketika sampai di tengah malam, ya, sampai tengah malam, ay qadha ahlahu lis-salati, maka beliau selanjutnya membangunkan keluarganya untuk salat, ya. Jadi beliau ketika salat, ya, kemudian sampai tengah malam beliau membangunkan keluarganya. Tsumma yaqulu lahum as-shalah as-shalah, ya, kemudian beliau berkata, ya, kepada mereka, salat, ya. Ini menunjukkan perhatian beliau terhadap diri beliau dan terhadap keluarga beliau. Dan hendaknya kita pun mendidik diri kita dan keluarga kita untuk sholat, ya. Karena siapa yang sholatnya baik, ya, maka seluruh perkaranya akan baik pula, ya. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa yatlu hadhil ayat, dan beliau membaca ayat ini. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di atasnya, ya. Jadi kita diperintahkan, kita semuanya, ya, masuk di ayat ini, perintahkanlah keluarga kita untuk sholat, ya, istri kita, ya, dan anak-anak kita dan keluarga kita, ya, agar kita merintahkan mereka untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atas hal tersebut, ya. Hendaknya kita bersabar terus, ya, memerintahkan mereka untuk sholat, ya. Demikian pula kita berusaha untuk sabar, dan ini mencakup juga berarti, ya, bukan hanya sekedar sholat, ngajak sholat saja, ya, tapi ajari mereka tata cara sholat yang benar, ya, sholat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Saya di satu sisi ada pertanyaan yang
masuk, ya, ada seorang ustadz yang bertanya, dia mendapatkan pertanyaan dari jamaahnya, Ustadz, bagaimana tata cara sholat tarawih di rumah? Ya. Saya ketika mendengar pertanyaan ini bingung juga. Ya. Sementara sholat tarawih itu adalah sesuatu yang sudah ma'ruf, ya, dan mudah, ya, dengan mudah kita untuk melakukannya. Ya. Nah, kemudian ternyata ada yang ustadz yang lainnya menyampaikan, ya, bahwa kemungkinan hal tersebut menjadi sulit, ya, ketika mungkin kebiasaan di kampungnya, di tempatnya, ya, bahwa sholat tarawih itu ada hal-hal yang tidak ada tuntunannya. Ya, ada suara teriak-teriak, ada ini, ada itu, di sela-sela antara dua rakaat yang ada dengan dua rakaat selanjutnya, ya, ada zikir-zikir atau bacaan-bacaan tertentu dengan diangkat suaranya. Mungkin karena hal tersebut, ya, sehingga kebingungan. Dengan kata lain, ya, intinya banyak hal-hal yang tidak ada tuntunannya sehingga mereka kebingungan. Padahal sholat tarawih, ya, sebagaimana sholat malam seperti biasa, ya, ketika berjamaah, jamaah pun kita semuanya sudah ma'ruf, ya. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mengajarkan pada keluarga kita, ya, tata cara sholat yang benar, tata cara sholat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan sunnah, ya, sesuai dengan tuntunan, sholat sesuai dengan tuntunan itu sangat-sangat mudah, ya, sangat-sangat mudah. Ya, kalau kita pelajari dengan mudah kita kemudian bisa mengamalkannya. Tapi kita lanjutkan, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, ya. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atas hal itu, ya. Ini sudah kita sampaikan, ajari juga mereka sholat, ya. Dan sholat bukan hanya sekedar sholat yang benar, kemudian perintahkan juga mereka untuk sholat. Dan ini terus, ya, perlu kesabaran, perlu terus diingatkan, ya. Dan kita sangat tahu bagaimana hal ini perlu terus kita ingatkan. Namanya anak-anak terkadang malas-malasan, ya, yang kemudian perlu terus diingatkan dan terus diingatkan. Oleh karena itu kita bersabar atas hal tersebut. La nas'aluka rizqa, ya. Kami tidak memintamu rezeki, ya. Allah tidak minta rezeki kepada kita, ya. Nahnu narzuquk, kami sendiri yang memberi rezeki kepadamu. Rezeki Allah yang memberinya, ya, bukan kita yang memberi rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita laksanakan tugas yang Allah wajibkan atas kita, rezeki Allah yang menanggungnya, ya, rezeki Allah yang menanggungnya. Kita gerak, ya, kalau memang sudah rezekinya Allah akan berikan, ya. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik itu akan diperoleh, akan didapatkan, ya, oleh mereka orang-orang yang bertakwa. Nah, sekali lagi para jamaah, ya, kami tekankan bahwa hendaknya kita terus sabar atas hal ini, ya, bukan sekedar mengajak, tapi ajarkan pada mereka sholat yang sesuai dengan tuntunan, ya, dan berarti menunjukkan kita harus belajar, mereka pun harus belajar. Wa kana Ibnu Umar yaqra hadhil ayah, ya. Dan adalah Ibnu Umar, kalau tadi pertama Aisyah menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW, kemudian Umar bin Khattab, sekarang putra dari Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Apa yang beliau sampaikan? Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Ya. Apa artinya? Ya, apakah orang yang melakukan ibadah, melakukan ketaatan pada Allah, ya, ana al-lail, pada malam hari, ya, dalam keadaan sajidan, dia sujud, ya, wa qa'iman, dan berdiri, yahdharul akhirata, dia takut kepada akhirat, ya, azab di akhirat, wa yarju rahmat rabbih, dan dia mengharap rahmat Rabbnya, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang seperti ini, yang taat pada Allah, menghidupkan malam dengan ibadah pada Allah, itu sama dengan orang yang selainnya? Ya, tentu saja tidak, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dilanjutkan dari ayat ini mengatakan, qul hal yasawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya, katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Ya, tentu berbeda, ya, tentu berbeda. Bahkan seandainya ada orang yang rajin juga beribadah pada Allah malam hari, ya, dalam keadaan sujud, berdiri, ruku, dan sebagainya, tapi dia tidak didasari dengan ilmu, dan satunya lagi didasari dengan ilmu, tentu mereka keduanya berbeda, ya. Oleh karenanya yang penting dalam masalah ibadah itu didasari dengan ilmu, ya, didasari dengan ilmu, tahu tuntunannya, tahu petunjuknya, baru diamalkan, ya. Ini orang yang benar-benar beruntung. Nah, ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma membaca ayat ini, beliau mengatakan, ya, bahwasanya apakah sama orang seperti ini dengan yang selainnya?
beliau mengatakan qala zaka Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Yang dimaksud pada ayat ini ya, yang rajin melaksanakan ketaatan pada Allah di malam hari, ya, sujud, berdiri, takut akhirat, mengharap rahmat Allah, itu adalah Utsman bin Affan. Ya. Qala Ibnu Abi Hatim mengatakan wa inna maqala Ibnu Umar dzalika, ya. Ibnu Umar mengucapkan hal tersebut, ya. Alasannya apa? Ya, likatratis salati Amirul Mukminin Utsman, ya. Karena memang banyaknya, seringnya salat dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Ya, Utsman ini adalah orang yang rajin salat, ya, bil laili, pada malam hari ini, pada malam hari, wa qiraatihi, dan banyaknya juga beliau membaca Al-Qur'an. Dan Utsman ini adalah khalifah yang begitu perhatian juga dengan Al-Qur'an, ya. Hatta annahu rubbama qara'a al-Qur'ana fi raq'atin. Ya. Bahkan, ya, terkadang beliau itu membaca Al-Qur'an seluruhnya, mengkhatamkan Al-Qur'an, ya, hanya dalam satu rakaat. Dan ini riwayat yang sampai kepada kita, yang disampaikan oleh para ulama, ya, bahwa beliau Utsman bin Affan pernah mengkhatamkan Al-Qur'an hanya dalam satu rakaat. Luar biasanya, ya, luar biasa. Kita beberapa ayat, beberapa surat itu sudah berat, ya, sebagian dari kita berat, ya. Tapi beliau, ya, subhanallah, dalam satu rakaat itu bisa khatam Al-Qur'an. Ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, ya. Wa an Alqamah bin Qais, dan dari Alqamah bin Qais qala, beliau berkata, bitu ma'a Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, Alqamah mengatakan, aku pernah bermalam bersama Abdullah bin Mas'ud, ya, sahabat mulia, ya. Lailatan, ya, pada suatu malam. Faqama awal laili. Kemudian Ibnu Mas'ud ini dia bangun, ya, pada awal malam. Tsumma qama yusalli. Kemudian beliau berdiri salat, ya. Fakana yaqra'u qira'atal imami fi masjid hayyihi. Dan beliau dahulu itu ketika membaca Al-Qur'an, ya, sebagaimana imam membaca Al-Qur'an di masjid kampungnya. Sebagaimana imam membaca Al-Qur'an, bagaimana itu? Yurattilu. Ya, imam kalau membaca Al-Qur'an membaca dengan tartil, perlahan-perlahan, ya, ditartil, ya. Wala yurajji'u, dan beliau tidak ulang-ulang. Jadi dibaca terus saja seperti itu. Yusmi'u man haulahu, ya, suara beliau bisa didengar, atau yasma'u man haulahu, bisa didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar beliau. Ya, wala yurajji'u sautahu, tapi sekali lagi beliau tidak mengulang-ulang, ya, bacaannya, tidak mengulang-ulang ayat yang beliau baca, ya. Hatta lam yabqa minal ghalasi, ya, hingga tadi di awal malam ini Ibnu Mas'ud salat di awal malam, ya, membaca dengan perlahan-lahan, dengan tartil, ya, sampai tidak tersisa dari waktu, ya, minal ghalasi illa kama baina adzanil maghrib, ya, ilal insirafi minha, ya. Tidak tersisa waktu dari waktu malam hari itu, ya, di akhir malam, kecuali antara adzan maghrib sampai selesai salat. Nah, ini wallahu alam, yang sahih bukan illa tapi ilah, ya, tapi ilah. Sempat melihat di buku yang lainnya, ya, di Majma' Az-Zawaid tampak kata ilah, ya, bukan illah. Jadi ketika beliau mengerjakan sholat di awal malam terus seperti itu sampai waktu ghalas. Waktu ghalas itu mendekati waktu subuh yang sudah mulai hampir terang-terang, ya. Nah, kemudian sehingga tidak tersisa waktu yang ada sebagaimana, ya, antara waktu adzan maghrib sampai selesai sholat maghrib. Berarti tidak lama, ya, hanya beberapa saat, ya. Ketika tersisa waktu tersebut, ya, summa autaro, ya, ketika waktu dari sholat subuh tersisa seperti itu, kemudian beliau sholat witir, ya, menunjukkan dari awal malam sampai akhir malam beliau sholat malam, ya. Masya Allah, semangat yang luar biasa dari mereka. Kemudian wa fi hadis Sa'ib bin Zaid, dan di hadis Sa'ib bin Zaid, ya, qala, ya, beliau berkata, kana al-qari'u yaqra'u bil mi'in, yakni bi mi'atil ayat. Dulu ada seorang, ya, qari yang baca Al-Qur'an, ya, dengan beberapa ratus ayat, ya, ya. Hatta kunna na'tamidu 'ala al-'isi, ya. Sampai-sampai kami dahulu bersandar dengan tongkat.
min tulil qiyam, karena panjangnya ya salat yang dilaksanakan ya. Karena panjangnya ketika berdiri ketika salat ya. Ini sampai-sampai seperti itu mereka ya, sampai merasa berat ya, berdiri lama ya, akhirnya mereka bersandar dengan tongkat. Qala, beliau berkata, wa ma kanu yansarifuna illa indal fajri ya. Dan tidaklah mereka selesai dari salat melainkan sudah begitu dekat dengan salat fajar ya, dengan waktu fajar. Nah, ini menunjukkan juga semangat mereka dalam mengerjakan qiyamul lail ya, dalam mengerjakan salat malam ya. Luar biasa ketika seseorang sudah terbiasa dengan ibadah pada Allah ya, maka dia akan lalai dari yang lainnya ya, benar-benar menikmati hal tersebut ya. Jadi ingat ketika ada anak kecil yang sibuk dengan mainannya, disuruh makan tidak mau, disuruh pulang tidak mau ya, disuruh untuk melakukan hal tertentu selain dari mainan itu dia tidak mau ya. Anak itu sedang merasakan kenikmatan dengan mainan tersebut ya, sedang nikmat-nikmatnya bermain ya. Seandainya seseorang dalam beribadah pada Allah bisa sampai derajat seperti itu, maka luar biasa. Dan ini yang kita harapkan. Kita dalam beribadah pada Allah ya benar-benar khusyuk, fokus ya, yang kemudian kita lupa kanan kiri kita, benar-benar khusyuk dalam beribadah pada Allah. Kemudian terakhir menutupi masalah amalan yang kedua dari qiyamul lail, dia mengatakan tanbih ya, catatan, yang bagilah ke akhil muslim, sepatutnya engkau wahai saudaraku seorang muslim, antuk milat tarawiha ma'al imami, yaitu engkau menyempurnakan salat tarawih bersama imam, hatta tuktaba fil qaimina, sehingga ya engkau akan ditulis ya, akan mendapatkan pahala termasuk dari orang-orang yang mengerjakannya ya, sampai semalam full ya, semalam full. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ma'a imamihi, siapa yang berdiri ya, mengerjakan salat bersama imamnya, hatta yansarifa, sampai imamnya selesai ya, sampai imamnya selesai, kataballahu lahu qiyama lailatin, maka Allah akan menuliskan baginya ya, mengerjakan qiyamul lail semalam suntuk. Dia akan mendapatkan pahala qiyamul lail semalam suntuk ya. Nah, ini pahala yang begitu melimpah. Siapa dari kita yang kuat untuk mengerjakan salat malam semalam suntuk ya. Dan ini didapatkan sampai salat tersebut selesai ya. Seandainya ya, seperti di Masjidil Haram yang ada beberapa versi, ada beberapa imam ya, maka bukan dari imam pertama kemudian selesai, tidak ya, tapi dari sampai akhir salat ya. Ketika ada dua imam atau lebih ya, maka sampai akhir salat ya. Ini dia akan mendapatkan pahala salat semalam suntuk ya. Dan di saat sekarang ini ya, di masa sekarang ini kita, kebanyakan dari kita di Arab Saudi, bahkan di banyak negara ya, dari kaum muslimin ya, umumnya kita mengerjakan sholat tarawih di rumah bersama keluarga ya. Hendaknya kita ya menyiapkan tempat yang nyaman ya, yang rapi, yang kita bisa khusyuk ya dalam mengerjakan sholat tarawih. Dan ulama berfatwa ya, tidak mengapa sholat tarawih sambil membaca Al-Quran ya, sebagaimana yang kita lihat juga, bahkan sebagian imam di sini, khususnya di Dammam, di Syarqiyah sini, mereka sholat pun dengan mushaf besar di depan mereka ya. Maka ini adalah sesuatu yang banyak dibolehkan oleh ulama, dan ini adalah pendapat jumhur ulama ya. Jumhur ulama berpendapat demikian. Dan seandainya tidak ingin dengan hal tersebut, maka fatwa ulama pun mereka mengatakan tidak mengapa diulang-ulang pelaksanaan sholat tersebut. Saya ulangi, tidak mengapa diulang-ulang bacaan surat tersebut ya. Diulang lagi. Mungkin dia hanya hafal beberapa surat ya. Di rakaat pertama dia membaca surat itu ya. Rakaat kedua diulang lagi mungkin surat itu ya. Kemudian setelah itu rakaat ketiga dan seterusnya ya, dia hanya membaca surat-surat yang hafal dari surat-surat yang pendek, maka itu tidak mengapa ya, maka tidak mengapa. Seandainya mungkin ingin lebih ya, maka solusinya tadi dengan membaca ya, dengan meletakkan, dengan dibawa di tangannya, atau demikian pula diletakkan di penyangga yang mungkin sudah disiapkan oleh masing-masing kita ya. Mungkin sebagian kita ada yang memilikinya. Baik para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum.
sampai di sini dulu apa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dua amalan yang sudah kita sampaikan, itu pertama puasa dan kedua qiyam Ramadan atau salat tarawih. Ini adalah termasuk dari dua amalan ya, dari amalan-amalan yang ditekankan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan. Terkhusus untuk puasa maka hukumnya wajib, bahkan rukun ya, dari rukun-rukun Islam. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala a'lam. Baik, apakah ada teman-teman yang bertanya di grup di Zoom? Kalau tidak ada, kita sejenak istirahat ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti jam 5 kurang lebih ya, jam 5 kurang lebih untuk kajian yang kedua. Dan saran saya para jamaah sekalian sebelum kita tutup ya, insyaallah untuk hari-hari ke depan kita ada kajian di Dammam ini ya, sebelum maghrib. Kurang lebih bisa satu kajian, bisa jadi dua kajian. Untuk ibu-ibu atau untuk kita yang menyiapkan menu buka puasa, hendaknya diatur waktu dengan sebaik-baiknya ya. Mungkin dia masak dulu jam 1 atau pada zuhur atau sebelum asar ya. Kemudian saya pernah ya, saya coba menyimak kajian sambil santai, maksudnya sambil mungkin terkadang ngobrol dengan keluarga ya, speaker kita besarkan ya. Ternyata manfaatnya sangat sedikit sekali ya. Bahkan dikhawatirkan ketika itu benar-benar ilmiah ya, kita bisa salah paham ketika kita dengar kajian, menyimak sambil mungkin ngobrol sambil santai ya. Kalau seandainya mungkin tidak puasa sambil ngemil, sambil ini sambil itu, sambil kesana kemari ya, ini dikhawatirkan bisa salah paham ya. Oleh karenanya ketika seseorang hendak mendapatkan ilmu yang maksimal ya, dia benar-benar fokus untuk menyimak ya. Dia benar-benar fokus untuk menyimak. Yang terkadang orang yang model pertama tadi dia mendengar sambil santai, sebagaimana saya pun pernah mengetes diri saya sendiri ya, yang kemudian bisa jadi dia bertanya. Nah, ketika bertanya ternyata sebenarnya pertanyaan itu sudah disampaikan. Kalau sudah seperti itu kan malu sendiri. Kalau tidak bertanya ya, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu, bisa jadi salah paham. Nah, di satu sisi juga bisa salah paham. Oleh karenanya ya, menyimak kajian dengan serius, dengan fokus ya, ini sangat-sangat penting untuk diri kita sehingga kita mendapatkan faedah lebih maksimal. Tapi para jamaah sekalian, ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah nanti kita kurang lebih jam 5, 10 menit atau 15 menit ke depan kita akan lanjutkan untuk kajian yang kedua. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.